Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 bersama dengan saya, Pendeta Linda Mindi STH. Saudara-saudaraku, marilah mengawali berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita mengawali segala kegiatan kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang terus kami nikmati dan kami rasakan sampai hari ini. Bahkan Engkau beri lagi kesempatan bagi kami untuk ada dalam satu persekutuan yang beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk juga mengawali segala aktivitas kami dengan bersekutu kepada-Mu. Bahkan kami rindu juga untuk diperlengkapi lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Tuhan berfirman kepada kami agar supaya firman itu benar-benar menjadi pedoman pelita suluh dalam perjalanan kehidupan kami selaku orang yang benar percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-50. Sekali lagi, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-50. Dan beginilah firman Tuhan. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Nah, demikian firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan di sepanjang hari ini yakni hindari kecerobohan. Salah satu sikap yang perlu dihindari adalah kecerobohan. Dan kecerobohan itu menurut KBBI artinya kasar, sembarangan, dan sembrono. Di mana suatu tindakan yang dilakukan itu tanpa memikirkan apa akibat yang akan terjadi setelah itu. Nah, saudaraku, sikap ceroboh ini dilakukan oleh salah satu murid Yesus yang bertujuan untuk membela diri ketika Yesus Kristus hendak ditangkap oleh para prajurit. Dia menyerang seorang hamba imam besar sehingga telinga kanannya putus. Dia begitu tergesa-gesa tanpa berpikir panjang, langsung mengambil pedang dan menyerang rombongan prajurit itu. Itu karena rasa pembelaan dirinya atas tindakan yang dilakukan oleh imam besar dan juga para prajurit yang ada. Ia tidak takut pada para prajurit sekalipun mereka banyak. Dan tindakannya ini tentu di luar daripada perkiraan orang banyak di saat itu. Sebab biasanya prajurit pada masa itu sangat ditakuti oleh rakyat biasa. Sebab mereka bisa bertindak dengan semena-mena. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tindakan ceroboh ini berakibat putusnya telinga dari seorang hamba imam besar. Untunglah nyawa daripada imam besar tidak melayang. Namun tindakan ini tentu tidak mendatangkan keuntungan pada pihak Yesus Kristus. Dan hal ini juga tidak dikehendaki oleh Yesus Kristus. Sebab ia sendiri mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bila ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Oleh karena itu, tindakan salah seorang murid itu hendak menunjukkan bahwa mereka tidak ingin Yesus Kristus ditangkap. Mereka sangat mengasihi dia. Mereka rela ditangkap untuk menggantikan dia. Tetapi bukan demikian rencana Tuhan Allah, bahwa Yesus Kristus akan ditangkap dan diadili, kemudian mati di kayu salib, supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam
kita menapaki kehidupan ini banyak hal yang terus digumuli, terutama bila berada dalam situasi sulit, dalam pergumulan, dalam penderitaan dan dalam cobaan serta ujian. Situasi sulit terkadang membuat kita bertindak ceroboh tanpa memikirkan akibatnya. Salah satu contohnya, ketika tidak ada yang harus dimakan, diminum, terkadang sering membuat orang mencari jalan pintas seperti mencuri makanan dan bertindak hal-hal yang tidak baik. Sehingga muncul ungkapan, kalau dapat Riki mencuri, kalau nyanda dapat tahu berarti ada mencari. Istilahnya kalau ada orang dapat Riki orang ambil sesuatu barang, berarti orang itu telah mencuri. Maka kalau nyanda dapat tahu, orang akan berpikir orang ada mencari atau orang sementara bekerja, ada berupaya. Nah, saudara-saudaraku, melihat akan tindakan ini, apakah hal ini berkenan di hadapan Tuhan Allah? Tentu saja tidak. Setiap orang diberikan Tuhan Allah kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk berusaha, berupaya, bekerja keras. Maka bekerjalah untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Dan belajarlah untuk menjauhkan diri dari melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal kecerobohan dan kebodohan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita memilih jalan pintas dan mengambil pilihan untuk bertindak ceroboh atau bertindak bodoh terhadap pilihan hidup kita, maka itu akan membawa pada malapetaka dan kehancuran. Maka daripada itu firman Tuhan menghendaki kita saat ini untuk menghindari yang namanya kecerobohan. Karena terburu-buru tanpa berpikir panjang, karena emosional diri, terkadang itulah yang membawa kita pada kehancuran dan malapetaka. Sehingga Tuhan mau berdasarkan firman-Nya kita berpikir sebelum bertindak, memikirkan segala sesuatu sebelum melakukan segala sesuatu. Karena apa yang kita lakukan itu akan memberi dampak, entahkah itu dampak baik ataupun dampak buruk. Kalau kita mau mendatangkan berkat bagi diri kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagi banyak orang, maka kita harus berpikir terlebih dahulu. Langkah apa yang akan kita ambil? Jalan mana yang harus kita pilih? Apakah harus bertindak gegabah, terburu-buru, ceroboh, dan terlihat itu bisa menyelesaikan satu pergumulan masalah yang ada? Tapi notabene pada kenyataannya itu semua endingnya itu membawa pada kehancuran. Dan pilihan yang selanjutnya agak sedikit lambat prosesnya, tetapi endingnya kita mendatangkan berkat, menjadi berkat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi banyak orang. Karena apa? Kita memikirkan dan merencanakan hal-hal yang baik. Terlebih daripada itu tentu kita melibatkan Tuhan dalam proses itu. Kita dapat menghindari kecerobohan ketika kita hidup di dalam Tuhan, karena kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Semoga demikian dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan berkati firman-Nya, Tuhan berkati orang semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh sukacita kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan untuk firman yang Engkau sampaikan di saat ini, di mana firman mengingatkan kami untuk menghindari segala bentuk kecerobohan, segala bentuk kebodohan yang muncul, yang timbul karena ketergesahan kita, keterburuan kita, bahkan juga hal-hal yang memicu kita untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu, meminta dan memohon kepadamu, taruhkan hikmat bagi kami, agar supaya kami hamba-Mu bersama dengan saudara-saudara kami yang ada, dimanapun kami pergi dan berada. Kami benar-benar diperlengkapi, kami benar-benar dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mampu menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena ada hikmat yang kami peroleh daripada-Mu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik, yang menganugerahkan kehidupan dan kehidupan baik bagi saya pribadi, bahkan juga bagi saudara-saudara kami
Kami datang kepadamu untuk meminta kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, pilihan-pilihan apapun yang akan kami ambil, kiranya itu semua datang daripada Tuhan lewat hikmat yang kami peroleh. Agar supaya kami tidak ceroboh, agar supaya kami tidak tergesa-gesa, dan agar supaya setiap hal yang kami pilih itu tidak mendatangkan malapetaka, namun menghadirkan berkat dan damai sejahtera dalam kehidupan kami, bahkan bagi orang-orang di sekitar dan bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati gerejamu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, bersama juga dengan jemaat kami Maranatha Selatan, para pendeta, penatua, diakin, komisi-komisi kerja, komisi-komisi BIPRA yang ada, bahkan juga motivator-motivator kolom, kepelayanan yang ada, semua yang memberi diri dalam pelayanan di gerejamu ini. Terlebih seluruh anggota jemaat juga diberkati Tuhan. Mereka yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan lewat kekuatan iman, maka Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan bagi mereka. Ketika mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Ketika mereka sakit, Tuhan jamah dan pulihkan serta sembuhkan. Ketika mereka merasa sendirian, Tuhan hadir untuk memeluk dan memberikan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, berdoa bagi seluruh anggota jemaat yang ada dalam harapan dan doa masing-masing, gumul masing-masing, tapi kami percaya di dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Engkau menghendaki. Maka kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan menuntun kehidupan kami semua. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berdoa senantiasa juga bagi tim multimedia Jemaat kami Maranatha Selatan. Diberkati mereka dalam kerja tanggung jawab, kreativitas yang ada, sehingga lewat media yang ada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami menserahkan kiram tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan harian di saat ini. Kiranya firman ini terus menguatkan dan memotivasi kita untuk hidup berhati-hati, untuk hidup tidak ceroboh, dan untuk hidup tidak tergesa-gesa, melainkan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan, dan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Gunakan hikmat daripada Tuhan, perolehlah hikmat daripada Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati terang semua, dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap tayangan-tayangan video-video yang ada di channel YouTube Gemi Maranatha Selatan, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Sekian, terima kasih. Shalom, damai di hati.